dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama Bang Otto Hasibuan. Aduh, tadi sudah seru sekali ya. Bang Otto sama Bang Hotman, saya jujur aja nih ya Bang, sebagai jurnalis penasaran nih. Saingan nggak sih kalau di lapangan rebutan kasus, rebutan klien gitu pernah sama Bang Hotman? Rasanya enggak ya. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena kita Pernah berantem nggak? Karena kita gini ya, kita nggak pernah berupaya mendapatkan klien dengan merebut klien dari orang lain. Kami terlalu laku berdua. Ya, ya, ya. Oh, gitu Kasus ya? banyak ya Bang? Terlalu Kasus laku. banyak tuh. Betul, Memang betul. iya. Oh gitu. Ya itu Terus? faktanya seperti Bang Iya. Hotman. Cuma saya nggak berani ngomong gitu ke Hotman. Ya, itu aja bedanya. Sudah beda lagi. Itu aja bedanya. Nah, itu saya penasaran siapa yang resign duluan tadi, karena kan setelah itu tahapan kehidupannya berbeda dari karyawan menjadi sosok pengusaha pengacara lah ya. Dia buka kantor, Iya. aku masih masuk ke kantor internasional, pindah lagi Iya. saya. Oh ada jadi dua di abang sana. duluan resign, mengundurkan diri buka kantor sendiri. Ya, saya tahun 85, tahun 82 masuk, 85 akhir saya keluar, langsung buka kantor sendiri di sana. Iya. Nah, Hotman Masuk Makarim. Mono Makarim, ya kan dia menggeluti bidang internasional di kantornya di Subditmas kalau Ya, waktu itu ya. Agustus 83. 83. Cetak anak buah. Setahun cuma. Ya. Saya puluhan tahun jadi anak buah orang bule. Betul. Dari Buyung saya pindah ke kantor Internasional Makarim Taira. Jadi dari kacungnya bule saya bertahun-tahun. Itu kenapa namanya pakai Paris itu? Oh bukan. Masa ya? Oh, karena internasional. Enggak, orang Batak itu banyak nama Hotman dan Paris. Oh iya. iya. Bang Oke. Hotman, bertanya Ini pada saya lama nanya Bang nih Ote. kepada Bung Otto ini. 40 tahun kami sudah mencapai karir paling top untuk ukuran pengacara. Bagi saya sekarang ini maupun bagi dia, mencari duit 2 miliar itu sebulan tutup mata, jujur. Bahkan saya pernah dapat honor 12 juta dolar dari satu perkara atau sama dengan 200 miliar. Itu kenyataan. Waktu Christmas sampai 7, saya punya lemari bisnis semuanya dolar. Termasuk di situ klien saya Pak Prabowo, Pak Hasim. Pertanyaan saya begini bos, kita ini kan sama-sama sukses. Dapat 2 miliar itu gampang. Kemarin saya hampir jantungan waktu Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa gaji dia sebagai wamen cuma 11 juta, plus tunjangan 35 juta. Berarti gajinya nggak jauh-jauh beda dengan gajimu sekarang. Ya, lebih kurang. Pertanyaannya, kenapa kau korbankan duit 2M atau 5M bahkan sebulan hanya demi jabatan ini? Apakah karena memang hanya demi kehormatan atau apa? Agar dikawal motor begitu kan? Ada Nah, gimana itu? Memang ini kadang-kadang semua orang bertanya. Itu tadi saya katakan pertama kali. Masuk di sini kalau hitungan duniawi seperti itu, kalkulasi ekonomi, bisnis, itu semua loose. Lus ya? Loose semua. Uang loose. Ya seperti tadi kamu bilang tuh, bagaimana pendapatan kita sebagai lawyer kan gitu. Soal kebebasan ya loose juga. Kita Pernah dapat kan puluhan miliar dari satu kasus? Ya, ya. Iya, nggak apa-apa loh Bang. Dia yang cerita lah, dia yang cerita. Ya, Oke. artinya memang kita beruntung lah. Tuhan kasih bagian bagi kita ya. Ya istilahnya dapat uang itu kita sekarang tidak sesulit zaman dulu lah, ya kan? Jadi artinya kita beritahu sama masyarakat, anak-anak muda, jangan kira tiba-tiba kita bisa seperti ini karena datang dari langit, tidak, ya kan? Pertama itu Tuhan yang kasih. Kedua bahwa memang kita harus meningkatkan kualitas kita agar mendapatkan sesuai dengan kualitas itu. Selalu saya katakan, kalau kita ingin dapat uang 10 miliar, maka kualitas kita harus kita naikkan 10 miliar. Tapi belum dijawab. Demi apa itu? Jadi Nyesal betul-betul. nggak? Nyesal nggak sekarang? Saya Udah nggak bosan nggak jadi menteri? 2 hari pertama, dua bulan pertama, saya sudah katakan, saya sudah hampir tulis surat pengunduran diri. Oh ya? Kenapa? Hampir mundur. Iya, benar. Karena susah menyesuaikannya itu. Nah, susah menyesuaikan paradigma pikiran kan? Saya pikir dunia ini dunia yang berbeda buat Iya. kita. Ya terus terang aja bagaimana kenikmatan kita di luar kan Hotman udah jalani. Bebas, apalagi saya Semuanya, berdansa. ya kan? Iya. Cara berpikir. Dia cantik kayak gini. Dia mah nggak bisa. Foto aja takut sama cewek. Nah, itu yang menjadi soal. Tetapi akhirnya si sayang mengikat saya jarinya. Dia bilang, dulu saya larang kamu tetap mau maju. Karena walaupun kamu bilang alasan anak-anak dukung yang laki-laki.
Sekarang kalau sudah you putuskan untuk negara dan bangsa, ya udah jalanin terus. Jangan sekali-sekali mundur. Saya agak penasaran nih, pada saat masuk jadi wamen dengan mengorbankan segitu banyak seperti yang disampaikan oleh Bang Hotman, apa mungkin ada rencana, oh kalau saya duduk di situ saya akan menggolkan apa gitu Pak? Atau korupsi gitulah. Ya Ada enggak orang. lah, maksudnya menggolkan sesuatu gitu kan, selama jadi pengacara sering mungkin mengeluh, waduh mestinya negara ini melakukan A, B, C, D, E. Kalau saya masuk kabinet saya akan, apa Pak? Nggak ada pikiran yang konkret seperti menggolkan ini ya. Karena waktu saya ditawarkan kan jelas adalah wakil menteri koordinator. Ya. Jabatan wakil koordinator saya sudah tahu apa itu tugasnya. Ini kan pengambilan kebijakan-kebijakan. Kita tidak melaksanakan pekerjaan menteri secara teknis. Itu persoalannya. Tetapi waktu itu memang terinspirasi juga dari Pak Prabowo. Pak Prabowo udah tahu bagaimana hubungan kita dengan Pak Prabowo ya. Jadi memang Pak Prabowo ini saya melihat setiap kita bertemu waktu itu di zaman mulai dari 2009 di rumahnya dan sebagainya. 5 jam kita berbicara sama dia, hampir 4,5 jam itu bicara soal rakyat terus. 1/2 jam aja yang lain-lain. Selalu bicara uang rakyat kecil lah, bagaimana bangsa dan sebagainya. Jadi kita juga terinspirasi gitu loh. Jadi ketika dia menang, dia nawarin, saya pikir boleh juga ini kita bantu ini Pak Prabowo ini gitu loh. Karena dia punya cita-cita yang luhur gitu loh. Berkali-kali dia bilang, semasa saya masih hidup, saya akan wakafkan diri saya ini kepada bangsa dan sebagainya. Sehingga saya merasa, loh dia aja sudah orang begitu kaya, orang konglomerat, sudah punya semua jenderal sebagainya. Dia mau berbakti untuk negara. Bagaimana saya tidak gitu loh. Tapi Pak gini kan di bawah Bapak itu ada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan yang terakhir pemasyarakatan ya, lembaga masyarakatan. Dari 3 ini rencana perubahan apa yang sudah Bapak rencanakan gitu atau dalam proses melakukannya gitu? Memang posisi Wamenko dengan Menko kan berbeda. Posisinya juga dengan Menteri juga berbeda. Tapi walaupun saya sebagai Menko, kebetulan Menko saya ini kan Prof. Yusril. Dengan profesi yang juga tidak jauh berbeda dengan kita, walaupun beliau sudah lebih berpengalaman. Jadi itulah yang buat juga beruntungan, karena paradigma kita tentang penanganan hukum kan sama gitu loh, nggak jauh beda. Nah kalau katakan saya harus golkan ini sebagainya, ya tentu kita kan melihat sekarang ini, terutama yang sekarang, kalau you tanya sekarang bagaimana yang sekarang ini, soal KUHAP ini paling utama sebenarnya. Walaupun ini tidak langsung ditangani Kementerian Koordinator, itu ditangani oleh DPR dan juga Menteri Hukum. Tapi dalam beberapa hari ini saya juga sudah ingin memberikan masukan-masukan tentang bagaimana perkembangan KUHAP kita ini. Karena saya pikir ya, suatu hukum material KUHP yang akan diundangkan di tahun depan, berlaku ya, sudah diundangkan tapi akan berlaku tahun depan. Tidak akan mungkin itu bisa berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan hukum acara yang baik. Nah, konkretnya secara spesifik yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat itu apa, Pak? Kita sekarang ingin mewarnai mewarnai dengan jelas KUHAP itu perlindungan terhadap HAM, hak asasi manusia. Sektornya tentunya banyak. Saksi, umpamanya, selama ini nggak jelas. Masa seorang saksi selama ini bisa kalau diperiksa oleh penegak hukum tidak boleh didampingi oleh advokat. Ini kan sudah melanggar HAM ini. Saksi sendiri, masa dia yang berpotensi menjadi seorang tersangka tidak bisa didampingi oleh seorang penegak hukum, sehingga dia akan merugikan dia. Nah, kaitannya juga yang saya lihat sekarang ini, selama ini kan ada umpamanya pra-peradilan umpamanya. Sekarang yang kita tahu di dalam KUHAP yang lama, bahwa pra-peradilan itu adalah untuk umpamanya penghentian penyidikan umpamanya. Ya, yang lain-lain masih banyak, tapi kaitannya dengan ini. Sudah berlangsung lama sekarang ini, penghentian penyelidikan banyak terjadi. Jadi orang lapor kepada polisi, belum dinaikkan sidik, dihentikan penyelidikannya. Nah, ini tidak ada dalam KUHAP. Nggak bisa diajukan gugatan pra-peradilan ini. Ya kan? Sehingga banyak masyarakat yang merasa mengadukan kepada pihak polisi, penyidik, dihentikan penyelidikan tanpa dia bisa berbuat apa-apa dengan hal itu. Nah, sekarang kita perjuangkan, kita harapkan di KUHAP ini kalau boleh, itu disahkan supaya
dalam penyelidikan yang dihentikan pun kita bisa mengajukan pra peradilan. Nah, satu lagi yang paling utama itu restoratif justice ya. Restoratif justice. Karena selama ini suka kali bangsa Indonesia ini menghukum orang tanpa ada manfaat saya. Jadi maksudnya nangani perkara harus bawa oleh-oleh gitu ya? Ya, bukan. Bayangan saya itu adalah kasusnya Jessica Wongso, ya kan? Tiba-tiba masuk ke dalam, gimana caranya Jessica Mila, ya. Dipersembahkan oleh